Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, kita lanjutkan webinar kita tentang kebangkitan Nusantara. Kalau ada yang usil nanya ya, kenapa Pak Setio bahas kebangkitan Nusantara kok pakai baju koko? Ini baju koko atau baju apa ya? Yang pasti ini ya, kalaupun masuk kategori baju koko, ini koko Cina karena saya belinya di Hong Kong. Ini belinya bukan di Tanah Abang, bukan di Yaman juga, ini belinya di Hong Kong. Jadi gini ya, kita boleh bangga sebagai bangsa Nusantara, tapi jangan menjadi picik, jangan menjadi fanatis. Jadi kebanggaan kita terhadap bangsa Nusantara yang agung dengan segala jejak budaya yang luhur tidak membuat kita menjadi chauvinis, tidak membuat kita punya kepercayaan ilusif bahwa bangsa kita lebih hebat ketimbang bangsa-bangsa lain, ya, etnis kita lebih hebat dibandingkan etnis lain, yang enggak juga. Saat yang sama kita harus punya universalitas, kita punya keterbukaan, termasuk nggak ada masalah Anda menggunakan budaya apapun selama itu memang sesuai dengan ya bahasa sederhananya selera Anda lah, dan cocok dengan Anda, bukan karena gengsi-gengsian, bukan karena alasan-alasan yang lain yang tidak rasional. Sejak zaman dulu bangsa kita itu bangsa yang terbuka. Zaman dulu kita bangsa Nusantara yang terdiri dari banyak etnis Jawa, Melayu, macam-macam ya. Itu punya relasi yang harmoni dengan mereka yang datang dari Tiongkok, mereka yang datang dari tanah India, dari manapun, dan kemudian dengan relasi yang harmoni itu kemudian mereka membangun kolaborasi. Maka banyak yang disebut sebagai kebudayaan Nusantara itu hasil kolaborasi, hasil sintesis dari berbagai corak kebudayaan. Kalau kita lihat candi-candi yang ada di Nusantara, itu biasanya itu menunjukkan jejak kolaborasi antara mereka yang memang katakanlah ya disebut sebagai bangsa pribumi dengan mereka yang datang dari India, dengan mereka yang datang dari Cina. Kalau kita bicara tentang sejarah batik aja, pusat-pusat batik itu juga melibatkan orang dari berbagai etnik, Pekalongan gitu ya, yang bikin batik itu bukan hanya orang Jawa, orang Arab, orang Cina pada bikin batik. Jadi di aspek itu kita jangan menjadi kaku, jangan menjadi fanatis, ya, jangan menjadi chauvinis, terbuka saya santai. Gitu. Jadi Anda gak usah merasa bersalah kalau pakai baju dari manapun juga, biasa aja lah. Karena selain kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kan kita ini bagian dari warga dunia, jadi ya terbuka lah. Kadang-kadang nanti kalau ketemu dengan baju yang menarik dari Iran gitu, saya mau pakai. Kalau dari Vietnam, dari Thailand, saya udah pakai. Kembali, saya mau menegaskan tentang apa yang disebut sebagai kebangkitan Nusantara, yang porosnya adalah kita kembali berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita bisa menjadi merdeka, tidak ada dalam penjajahan kebudayaan. Begini, sekali lagi, kita ini bangsa terbuka. Jadi bangsa Nusantara sejak zaman dulu ini tanah melting pot kebudayaan. Ya. Jadi kita terbuka pada siapapun yang datang, dan kita membuat sebuah ya sintesis, sebuah kesatuan yang harmoni dari berbagai corak kebudayaan. Nah, tetapi kita tidak kemudian berpegang teguh pada ilusi bahwa satu corak kebudayaan yang datang di luar itu ini lebih unggul dibandingkan yang kita punya sendiri, sehingga kita berbondong-bondong mengagungkan itu dan kemudian pindah ke situ. Jadi dasar dari kemudian corak kebudayaan kita adalah rasionalitas. Kita melihat bahwa kita punya keunggulan, orang lain juga punya keunggulan, kemudian ya kita terbuka. Nah, makanya saudara dan saudari yang saya kasihi, jadi kita sekali lagi jadi orang yang terbuka, tetapi berpegang teguh kepada jati diri kita. Nah, kalau kita bicara jati diri, maka yang paling krusial itu tentang kesadaran spiritual, bukan tentang adat atau tradisi. Jadi Anda harus pegang dulu yang esensialnya. Nah, dalam konteks keindonesiaan, kita sudah punya namanya Jalan Pancasila. Sebetulnya apa yang saya ajarkan ini, itu tidak lain dan tidak bukan adalah Jalan Pancasila. Jalan kesadaran ketuhanan yang Maha Esa yang nanti memunculkan rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang membuat kita bisa bersatu sebagai bangsa Indonesia. Jadi poros lakunya adalah hening yang membuat kita
bisa memutihkan jiwa, membebaskan diri dari segala sisi gelap yang selama ini membuat kita jadi jahat. Jadi intinya adalah supaya bangsa ini bisa bangkit, dimulai dengan kita kembali kepada budaya sesuai dengan jati diri. Maka yang paling mendasar adalah kembali kepada jalan keheningan, kembali hidup dengan api Pancasila yang agung. Itu intinya. Nah, dengan kesadaran itu nanti kita bisa memilah dan memilih mana adat, mana seni, mana tradisi yang itu tetap harus kita lestarikan, mana yang harus kita sisihkan. Karena tidak semua adat juga bagus. Sama saja kita juga nanti bisa cerdas dalam memperlakukan agama. Mana yang ajaran-ajaran esensial yang tetap kita bisa pakai, mana yang sebetulnya itu adalah ekspresi-ekspresi dari ilusi yang tidak boleh kita pakai. Gitu. Nah, sekarang secara praktis, jadi Pak Setio tugasnya harus bagaimana? Begini, kalau Anda masih mau menjadi manusia yang beragama, artinya masih mau berafiliasi dengan salah satu organized religion di Indonesia, entah menjadi Muslim, entah menjadi Kristiani gitu ya, entah menjadi Hindu, entah menjadi Buddhis, silahkan. Tetapi Anda harus pelajari, Anda harus perdalam esensi dari ajaran-ajaran dari agama-agama itu. Anda hayati esensinya, hidup dengan esensi itu. Kalau Anda menjadi Muslim, maka yang paling penting adalah Anda kemudian bisa bersikap taslim, bisa tunduk patuh kepada kebenaran sejati yang muncul dari kolbu Anda yang paling dalam. Anda bisa syahadah, bisa menyaksikan realitas ketuhanan yang nyata, bukan menghayalkannya. Anda harus menemukan yang namanya hakul yakin, bukan sekedar ainul yakin, apalagi sekedar ilmal yakin. Apa itu Pak Setio? Jadi kalau yang namanya ilmal yakin itu, kita yakin akan kebenaran yang kita dengar dari orang lain. Berita-berita apa kita anggap benar, padahal kita nggak pernah buktikan. Ainul yakin itu kita mantap akan sesuatu sebagai benar karena kita memverifikasi secara empirik. Ya, kita lihat sendiri. Nah, hakul yakin itu adalah kita menangkap kebenaran, menyaksikan kebenaran dengan rasa sejati kita. Nah, mestinya begitu. Kalau Anda Kristiani, maka hiduplah dengan Roh Kudus, hiduplah dengan kasih murni yang muncul dari tahta suci di dalam diri. Dan tentu saja tidak mungkin Anda bisa mengalami itu kalau Anda tidak menjalankan hening yang benar. Kalau Anda menjadi Buddhis, maka yang esensialis dong. Menjadi orang yang tercerahkan, menjadi orang yang jiwanya murni, yang bebas dari kilesa atau dari sisi gelap dalam diri. Dan itu hanya bisa dengan hening juga. Sama dengan kalau Anda menjadi Hindu adalah Anda betul-betul hidup dengan petunjuk Sang Yang Atma. Dan tidak bisa itu dilakukan kalau Anda tidak hening. Jadi Anda mau agama apapun, kalau Anda mau hidup dengan kasih murni, Anda bisa menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Kalau Anda hening, kalau Anda murni jiwanya. Jadi sebetulnya kepemurnian jiwa itu adalah ajaran esensial dari semua agama. Itu mestinya itu yang menjadikan patokan. Itu yang diutamakan. Nah, kalau Anda kemudian memilih untuk mengikuti agama lokal, sama saja Anda jangan sibuk dengan ritualnya. Anda fokusnya kepada apa yang menjadi laku yang substansialnya, heningnya, manegesnya, supaya jiwa Anda murni. Bukan memuja-muja leluhur, bukan mengagung-agungkan yang nggak jelas. Termasuk kalau Anda nggak beragama juga, yang penting heningnya. Loh, emang bisa Pak Setio hening tanpa beragama? Ya bisa, masa nggak bisa? Oh, hening itu cuma nyadari nafas. Emang nyadari nafas atau beragama? Syarat bisa menyadari nafas itu bukan beragama, tapi bernafas. Loh, nyatanya kalau Anda lagi pilek, beragama apapun susah hening kan? Jadi syarat supaya Anda bisa hening adalah Anda bernafas, Anda hidup gitu. Oke. Nah, Bapak Yandri, kalau kemudian Anda temukan ajaran Buddhis bertolak belakang dengan apa yang saya sampaikan, ya pakai akal sehat Anda, pilih mana yang memang esensial. Sejauh yang saya pelajari, saya berkelana ke beberapa negeri Buddhis gitu ya. Saya berkelana hening di banyak tempel, di banyak kuil-kuil Buddha. Yang saya temukan ajaran Buddha sejati itu tetap saja ajaran pemurnian jiwa. Ajaran yang membuat kita bisa menyadari keilahian di dalam diri, membuat kita bisa nyambung dengan sumber sinar suci ilahi sehingga kita dapat pencerahan dalam kesadaran kita. Gitu. Tapi Anda nggak mungkin tercerahkan kalau Anda menolak jiwa, Anda menolak yang ilahi di dalam diri. Anda cuma sibuk mikir nggak jelas kalau begitu. Nah, saudara dan saudari yang saya kasih hikmah. Nah, termasuk Anda yang menjadi warga Persaudaraan Matahari, Anda nggak usah bangga-banggaan jadi warga Persaudaraan Matahari. Nggak ada gunanya. Apalagi kalau saya 10 bangga, tak
tak tapuk sisa. Kalau saya masih cepet aja bangga. Ya, jadi sikap Anda sebagaimana? Satu, Anda bersyukur karena diberi kesempatan untuk meniti jalan kebenaran, diberi kesempatan untuk belajar tentang jalan pemurnian jiwa. Nah, bukti bersyukur apa? Sungguh-sungguh dalam belajar, sungguh-sungguh dalam mempraktekkan itu. Bagaimana caranya Pak bersungguh-sungguh? Saya tuh kadang-kadang takjub dengan pertanyaan anak-anak itu ya. Sampai untuk bersungguh-sungguh pun nanya bagaimana caranya. Bahkan ada yang nanya, bagaimana caranya supaya sungguh-sungguh? Iya toh. Emang selama ini Anda sekolah diajarin apa sih? Gini loh ya. Pengertian bersungguh-sungguh. Saya belum lihat KBBI ini ya, tetapi ini pakai common sense aja lah. Anda melakukan semuanya dengan sepenuh hati, totalitas, gak setengah-setengah, namanya sungguh-sungguh. Bagaimana caranya kita bisa bersungguh-sungguh? Ya kalau kita menganggap itu penting, pasti sungguh-sungguh. Kenapa kalau saya ngajar itu pasti totalitas, pasti sungguh-sungguh? Karena saya anggap ini penting. Karena ini tugas agung saya. Kan sederhana aja ya, kayak Mbak Tuti ya. Ketika kemudian menjalankan bisnis sotonya, sungguh-sungguh nggak? Mana Mbak Tuti? Sungguh-sungguh apa nggak ketika menjalankan bisnis soto? Kenapa sungguh-sungguh? Ya karena butuh kan? Iya. Ya karena itu penting buat Anda. Kalau nggak dagang dengan benar ya nggak punya duit lah. Jadi kalau dalam konteks bisnis, kenapa kita serius sungguh-sungguh? Karena BU butuh duit. Oke. Nah, kenapa kita kemudian hening sungguh-sungguh? Karena kita BK, butuh kebahagiaan, butuh kedamaian. Tapi jangan karena BP, butuh pasangan. Itu namanya bucin. Aduh, manusia. Jadi, ya, nggak usah bangga-banggain simbol kita, tapi Anda hayati ajaran IPM dengan sepenuh hati. Praktekkan dengan sungguh-sungguh sampai Anda jiwanya dimurnikan, sampai Anda ketemu dengan kebahagiaan sejati. Nah, kalau Anda sudah bahagia sejati, Anda bisa memancarkan energi itu ke sekeliling Anda. Itu loh. Anda harus menjalankan laku ini dengan sepenuh hati supaya nasib Anda berubah, supaya Anda mengalami kehidupan surgawi, sehingga Anda nanti bisa menopang banyak orang, baik secara energi maupun secara materi. Anda harus menjalankan laku ini dengan sungguh-sungguh supaya Anda bisa menjadi teladan dari jiwa yang murni, manusia yang bebas korupsi, yang menjalankan segala perjuangan dengan ketulusan dan seterusnya. Karena tepat di situ kita punya masalah. Kita tidak mungkin bangsa ini mengalami kebangkitan kalau aktivisnya, pemimpinnya, pejabatnya omong doang. Tidak mungkin kita mengalami kebangkitan kalau orang-orang yang ada di garda depannya itu ya senangnya itu mementingkan dirinya sendiri, ya, mementingkan keluarganya, anaknya, tidak peduli kepada nasib bangsa. Nah, kita gak usah juga sibuk mengkritik mereka. Apalagi Anda sendiri karakternya gak jauh beda sama mereka. Anda lebih bagus fokus memperbaiki diri supaya menjadi teladan. Tuh, kan sekali-kali rakyat datang menjadi teladan buat para pejabat. Keren kan? Biarlah para pejabat segala penjuru itu nanti mengagumi keteladanan dari bakul soto, dari tukang ulek gado-gado, ya, dari tukang bikin jahe, dari supir ojol, meneladani ketulusan, meneladani patriotisme. Itu yang mau kita bangun. Oke? Nah, makanya kita nanti bergerak ke kemandirian ekonomi. Sebelum kita bicara pada konteks negara, bagaimana kita harus memperkuat industri, bagaimana kita harus betul-betul memastikan tidak banyak impor tapi banyak ekspor, mulai dari kita dulu. Jadi kita jangan ada yang jadi pengangguran, ya. Apalagi kalau Anda menjadi warga Persaudaraan Matahari, warga pusaka Indonesia, haram hukumnya menjadi pengangguran. Jelas dong, malu-maluin. Dikasih akal, dikasih badan, dikasih tenaga, masa jadi pengangguran. Bukan hanya haram menjadi pengangguran. Belajar spiritual itu membuat Anda kemudian diharamkan untuk malas-malasan. Ajaran kita itu rileks, bukan santai-santai. Beda, itu dua hal yang berbeda. Kita itu diajari untuk kerja keras, tapi tahu waktunya istirahat, waktunya ngaso ya ngaso. Sembari kerja keras pun kita tetap menikmati nafas. Tapi bukan males-malesan. Nggak ada cerita duit mah gedebuk turun dari langit. Nggak bisa semua itu datang lewat kerja keras. Saya juga tidak hanya ngomong doang, saya contohkan.
Pagi tadi masih di Surabaya, sekarang sudah di Jogja, ya. Perjalanan sekitar 5 jam, memangnya nggak capek? Kalau Anda nggak punya kekuatan tubuh, Anda udah lemak gitu, badan udah tepar. Tapi karena tugas, saya sungguh-sungguh, nggak ada males-malesan, saudara. Gitu loh. Jadi Anda juga jangan ikut jadi males-malesan, oke? Apalagi Anda menjadi bagian dari tim inti saya, males-malesan. Mana Pak Theo? Saya gini, tak kempesin kamu. Ya bagaimana kita bisa menjadi penopang kejayaan Nusantara kalau kitanya males-malesan, kitanya hidup aja nggak jelas, gitu ya, nggak bisa. Kita harus kuat, kita berdikari, berdaya, bahagia, itu baru keren. Nah, nanti dengan itu kita akan punya namanya kedaulatan politik. Sebelum kita bicara pada konteks negara, bagaimana negara bebas dari pengaruh oligarki, bagaimana negara bebas dari pengaruh negara lain, bebas bahkan dari pengaruh yang destruktif dari PBB. Ya, kita mulai dari diri kita. Sadar nggak tentang bagaimana hidup kita dipengaruhi banyak hal? Bisa nggak kita memilih dan memilah arus informasi datang kepada kita dan mengambil sikap yang tepat? Saya sudah menunjukkan bagaimana kita bersikap tepat ketika isu COVID sedang merajalela. Kita tidak hanyut kepada pemberitaan media massa. Kita tidak takut terhadap ketakutan disebarkan oleh siapapun juga. Kita memilih waras di tengah orang yang menjadi tidak waras. Kita tidak mau menjadi budak dari siapapun yang kemudian mau memperbudak kita. Kita tidak mau menjadi kacung dari para penjajah gaya baru. Itu sikap kita. Nah, sikap itu kita mulai sejak sekarang. Supaya nanti kalau ada yang jadi pejabat, itu yang menjadi semangatnya. Jangan menjadi pejabat tapi ternyata perilakunya kayak kacung. Disuruh nyebarin ini, nggih. Disuruh begini-begitu, nggih. Yang penting cuan, yang penting pulus, ya jahat namanya. Nah, kita juga nggak usah ngomel-ngomel sama yang itu terus. Buktikan. Mari kita menjadi betul-betul manusia yang punya kedaulatan politik. Kita punya kedaulatan menentukan nasib kita sendiri. Oke? Tentu saja pilihan seperti ini ada risikonya, tapi dengan kita hening, dengan kita bersandar kepada kekuatan ilahi, kita punya modal dasar untuk mengalami keselamatan. Kita diselamatkan, kita didukung oleh energi semesta. Gitu. Jadi, saudara dan saudari yang saya kasih, kalau tidak ada orang yang sungguh-sungguh mengheningkan cipta, memulihkan jiwa, tidak sungguh-sungguh berdikari secara ekonomi, tidak sungguh-sungguh mengembangkan kegemaran untuk negeri ini dan komunitas kita, tidak sungguh-sungguh memperbaiki lingkungan, tidak sungguh-sungguh memperbaiki sektor pertanian, tidak sungguh-sungguh mencontohkan kedaulatan dalam mengambil sikap politik, tidak akan bisa kejayaan itu terjadi. Tidak mungkin kebangkitan Nusantara itu tercapai. Sebaliknya, supaya kebangkitan Nusantara menjadi nyata bukan hanya hayalan, kita harus menjadi contoh, garda depan, teladan. Pertanyaan saya adalah, Anda siap tidak untuk berjuang bersama saya menjadi teladan seperti itu? Kalau Anda siap, ya minimal Anda tulis dulu di kolom komentar. Tulis siap gitu, tapi ya tanggung jawab loh ya, nggak nulis siap doang prakteknya kagak. Awas aja. Ingat, jangan males-malesan, jangan menjual penderitaan untuk mendapatkan simpati orang lain. Tutup sisa. Siapa ini? Saya scanning nih. Kalau Anda laki-laki, tunjukkan Anda laki-laki sejati. Kalau Anda perempuan, tunjukkan Anda perempuan sejati. Nah, bagus ini Pak Sarip, tidak jual yang lain, tapi jualan kelapa. Nah, ini benar. Jangan jualan penderitaan, jualan kelapa, jualan lotek, jualan jahe. Boleh nggak Pak jualan jilbab? Udah boleh lah, terserah lah. Yang penting laku. Yang penting kalau jualan jilbab laku keras ya, nyumbang ke webinar jangan sedikit. Yang penting jangan jual ganja ya anak-anak. Bisa ditangkap polisi. Jangan jual sabu-sabu, jangan. Boleh nggak jadi agen pinjol? Jangan. Agen judi online? Jangan. Jual diri? Oh, jangan. Banyak jangannya ini Pak Setio, bagaimana ini? Ya iyalah, jangan ngawur.
Nah, teman-teman semua, kalau saya sangat optimistik dalam menyongsong dan menyikapi masa depan, ya. Karena berangkat dari kesadaran bahwa hukum alam ini tidak akan pernah membohongi kita. Ya, hukum alam ini pasti berlaku presisi, adil. Jadi kalau kita bisa memastikan saat ini kita punya rajutan karma baik yang melimpah, maka sudah otomatis itu secara hukum kosmiknya kita juga akan mengalami masa depan yang cemerlang. Kalau semakin banyak orang yang ya dengan landasan keheningan itu kemudian bisa beraksi mencipta mahakarya dengan ketulusan, ya masa depan yang gemilang itu pasti terjadi, tidak mungkin tidak. Nah, ketika kelompok kita katakanlah ya, keluarga besar Pesada Matahari, Pusaka Indonesia ini betul-betul bekerja yang keren gitu ya, itu pasti akan memberikan pengaruh kepada bangsa ini, tidak mungkin tidak. Pasti suatu saat ada momentum bangkit kembali kejayaan Nusantara gitu loh. Maka semua mari kita bekerja keras. Sekalipun saya juga ya suka merenung gitu ya, melihat teman-teman ini pada rajin gitu ya, karena setiap kita bikin kegiatan isinya itu lagi webinar itu orangnya, nanti bikin kelas wasra ya itu juga, penataan untuk Pusaka Indonesia ya itu kelas nari ya itu juga, nanti ini pas bagian ekuensif ya itu, Avalon ya itu lagi, gile, nggak ada berhentinya belajar ya. Saya tadi takjub di Mas Komeng kuliah dulu itu. Kemarin dia kuliah Avalon ya. Tadi ikut penataran di Pusaka Indonesia. Wah Mas Komeng, kamu pintar sekarang ya. Untung kamu nggak punya rambut. Kalau punya rambut pasti botak gitu. Ngebul tengahnya soalnya. Yang bertanya tentang peleburan murni, ginilah, nggak usah mikir yang di luar Anda ya, itu urusan saya. Sekarang itu yang penting adalah kekuatan peleburan murni ini fungsinya adalah melebur watak angkara dalam diri Anda sendiri. Apakah kalau itu energinya ditapkan pada Anda, jiwanya Anda hilang? Kan enggak. Yang hilang apa? Ya watak angkaranya. Yang lain-lain nggak usah Anda pikir, Anda nggak ngerti. Kecuali nanti Anda udah 500 mikirin yang lain, boleh. Jadi gini, saya kemarin diskusi ya, 2 sesi itu, pagi sama malam, dengan sahabat lama saya yang ya dulu kita berjumpa sekitar tahun 2012, sama-sama ngelakoni ya, sama-sama banyak tirakat di masa lalu, dan sekarang kita sama-sama semakin dewasa ya. Nah, dia juga antik orangnya, tinggal di Surabaya, lulus sebagai salah satu lulusan terbaik dalam program doktoral di Universitas Brawijaya Malang, tapi sangat menggembi kepatuhan kesetiaan kepada Gusti. Jadi selain sebagai dosen di kampus kecil gitu ya, dia mau patuh mengikuti perintah Gusti untuk menjadi ini supir ojol, bukan mobil tapi motor. Dan tentu saja di situ kemudian ada cerita yang lucu-lucu. Satu saat penumpangnya itu kan bilang ya kepada teman saya ini, Bapak ini mirip dengan kenalan saya loh Pak. Kenalan saya itu dosen dan penulis, kok mirip banget sama Bapak, tapi pasti bukan, nggak mungkin dia itu jadi supir ojol. Bagaimana kalau Anda mengalami nasib itu? Kalau saya turunin. Nggak jalan. Nah, yang kita diskusikan itu tentang nasib bangsa ini. Kita punya sebuah kesepahaman bahwa kalau pola perilaku dari para petinggi, para pejabat, para aktivis tidak berubah, sampai kapanpun tidak akan bisa mengalami kebangkitan dan kejayaan sebagai sebuah bangsa. Istilah kita, kebanyakan orang yang menjabat sekarang itu nggak genep lakunya, nggak genep, nggak sempurna menggembleng diri secara lahir dan batin, sehingga banyak punya kemelekatan pada anaknya, pada keluarganya, pada siapapun, gampang dibujuk, gampang dirayu, ya.
gampang juga kemudian terintimidasi sehingga kemudian belok dari kebenaran. Sekali lagi semua akarnya karena tidak mengalami pengembangan yang seutuhnya. Cuma memang masalahnya kita tidak punya lembaga yang betul-betul sistem pengembangannya itu sempurna, yang utuh gitu loh. Nah, saya bilang bahwa saya sudah mengalami gembelingan secara utuh. Ya, saya lihat juga teman saya ini juga betul-betul mengalami gembelingan secara utuh sehingga tidak lagi silau sama jabatan, sama kekuasaan. Padahal dia bisa, dia itu aktivis saya di papan atas lah pokoknya. Temannya banyak lah. Tapi dia memilih untuk bersahaja sesuai dengan titah Gusti. Nah, saya juga sudah seperti itu dan saya mengembangkan pembelajaran lewat pusaka, lewat PM, lewat Avalon itu untuk menciptakan manusia-manusia yang betul-betul genep lakunya. Yang nanti betul-betul bisa menjadi teladan dalam perilaku yang selaras. Menjadi teladan sebagai pemimpin yang tidak punya kemelekatan, tidak tergoda oleh apapun. Itu karena kita sudah tahu kebahagiaan ada di mana, tidak hanya sama ilusi. Nah, bersyukurlah, bersukacitalah teman-teman semua yang ketemu dengan saya. Kita sudah menciptakan banyak wadah di mana Anda digembleng dengan luar biasa. Dan Anda ketemu dengan seorang Mbak Aipeta yang itu sangat totalitas menggembleng Anda dengan ketelitiannya, dengan supervisinya yang sangat konsisten, sangat detail. Anda digembleng lewat semua wadah yang ada. Itu adalah anugerah yang nyata. Karena faktanya adalah, kenapa bangsa kita sekarang ini semrawut gitu ya? Ya karena pemimpinnya, pejabatnya, aktivisnya tadi kurang genep lakunya. Nah makanya kita harus melahirkan orang-orang yang genep lakunya, supaya muncul kembali tokoh-tokoh yang memang matang seperti tahun 45-an. Ada Jenderal Sudirman, ada Ki Hajar Dewantoro, ada Ki Ageng Surya Mentaram, ada Tan Malaka, ada Sultan Syahrir, ada Bung Hatta, ada tokoh lain lah yang sangat fenomenal nih. Sosok Bung Karno yang betul-betul bisa menjadi pemimpin dunia, bagaimana dia sangat pede menghadapi Kennedy, pede menghadapi Bros Tito. Luar biasa. Genep lakunya juga seperti Raja Jogja zaman itu yang habis 9, yang betul-betul menjadi contoh dari jiwa yang sangat murni. Nah, silahkan berproses. Siap apa tidak? Ya jawabannya kalau sendiri gampang, pasti siap gitu ya. Praktek nanti ya. Udah dijawab Pak Lukito, barusan saya udah jawab untuk melahirkan orang-orang kayak dulu itu seperti yang sudah dilakukan di PM. Udah saya jawab Pak Lukito, pendidikannya harus seperti ini karena kalau yang sekarang ada tidak memadai. Jadi mestinya ya Anda kan dosen, sudah belajar di PM, belajar di Avalon, belajar di Pusaka Indonesia, itu Anda aplikasikan di tempat Anda. Kalau bisa, kalau di tempat orang lain nggak bisa, coba buat sendiri dong. Bisa nggak? Yang pasti kalau teman-teman kan kayak di Bali sudah mulai menerapkannya lewat Sancaya Indonesia. Ya. Betul-betul menciptakan sebuah model pembelajaran yang melibatkan semua aspek pertumbuhan spiritual, pertumbuhan kreativitas, pertumbuhan macam-macam. Ya. Oke? Ada pertanyaan lagi silahkan sebelum saya tutup. Halo. Nah, ini cerita tentang teman saya lagi, ada yang lucu. Jadi dulu waktu dia kuliah S2, dia masih sempat jualan di Taman Bungkul. Namanya jualan kentang tiwul. Jadi tiap minggu pagi itu dia jualan di situ. Gitu, goreng gitu ya. Nah, malam minggunya dia menjadi trainer dengan pakaian yang berbeda. Kalau jadi trainer kan dia pakai jas, pakai dasi gitu ya. Nah, pas jadi pedagang tiwul, dia pakai celana pendek, pakai kaos oblong, pakai anduk gitu loh, pakai. Nah ternyata peserta seminar itu yang jadi penonton dia ketika jadi trainer itu membeli kentang kriwul. Dia komentar, "Bapak kok mirip pembicara tadi malam ya? Bicara bisnisnya keren banget Pak. Tapi nggak mungkin Bapak yang kemarin itu jualan kentang kriwul, nggak mungkin." Nasib. Aduh, ya.
Anda kalau mau tahu orangnya, silakan, dia penulis yang hebat juga. Ada di Facebook namanya Agus Andi Subroto. Silakan Anda lihat. Tulisan-tulisannya sangat menyentuh ya, dan dia punya buku namanya Urip Iku Urup. Saya fair kalau ada orang keren tuh saya pasti angkat lah. Gak mungkin saya nggak angkat. Ya, oke. Selamat bertumbuh, selamat mempraktikkan apa yang sudah saya ajarkan dengan semangat, dengan totalitas. Ya. Jangan tanya lagi loh, totalitas tuh kayak apa Pak Setio? Oh, tak tahu sisan kamu. Mari berikan yang terbaik untuk hidup Anda, untuk bangsa ini, untuk negara kita, untuk dunia ini. Terima kasih. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.